Pasar persaingan tidak sempurna tuh sebenarnya real gak sih? Inilah 6 kasus yang menunjukkan bahwa pasar persaingan tidak sempurna benar adanya. Sebelum itu, mari kita ulik lebih lanjut mengenai apa itu pasar persaingan tidak sempurna. Persaingan tidak sempurna adalah pasar yang terdiri dari jumlah pembeli yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penjualnya atau sebaliknya. Pasar persaingan tidak sempurna ini berkebalikan dari pasar persaingan sempurna yang terdiri dari jumlah penjual yang banyak dan jumlah pembeli yang banyak pula. Pada teorinya, contoh dari pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar monopoli, pasar monopolistik, dan juga pasar oligopoli. Pasar monopoli adalah pasar yang terdiri dari hanya satu perusahaan dan banyak pembelinya. Pasar monopoli memiliki market power yang paling besar dibandingkan dengan pasar lainnya karena hanya terdiri dari satu penjual. Oleh karena itu, perusahaan di pasar monopoli sering disebut dengan price maker, yaitu perusahaan yang dapat menetapkan harga jualnya secara mandiri. Biasanya pasar monopoli terjadi dikarenakan adanya hak paten yang diberikan oleh pemerintah atau diberikan wewenang oleh pemerintah untuk memproduksi barang dan jasa publik. Selanjutnya adalah pasar yang agak mirip pasar persaingan sempurna, tapi mirip juga sih sama monopoli. Siapakah dia? Yap, bener banget, pasar monopolistik. Pasar monopolistik merupakan pasar yang memiliki beberapa karakteristik yang sama dengan persaingan sempurna, tetapi ada juga beberapa karakteristik yang mirip dengan pasar monopoli. Maksudnya gimana tuh? Jadi, pasar monopolistik itu memiliki karakteristik free entry dan free exit yang sama dengan pasar persaingan sempurna. Artinya, perusahaan yang ada di dalam monopolistik masih bisa masuk dan keluar pasar sesuai dengan keadaan pasar yang dihadapinya. Jika perusahaan di dalam pasar mengalami keuntungan, maka perusahaan di luar pasar dapat masuk ke dalam pasar tanpa hambatan. Dan jika perusahaan di dalam pasar mengalami kerugian, maka perusahaan yang ada di dalam pasar dapat keluar dari pasar. Oleh karena itu, baik pasar persaingan sempurna maupun perusahaan di dalam pasar monopolistik akan mengalami laba normal pada jangka panjang. Lalu, karakteristik monopoli yang dimiliki oleh monopolistik adalah karakteristik yang mengenai market power. Meskipun monopolistik ini hampir mirip dengan persaingan sempurna, tapi kalau soal menetapkan harga, mereka sangat berbeda loh. Bedanya di mana sih? Jadi, monopolistik itu masih memiliki market power atau monopolistik merupakan price maker sama seperti monopoli. Karena monopolistik itu menetapkan harga di tingkat price yang lebih besar daripada marginal cost-nya. Selanjutnya, pasar yang ketiga yaitu pasar oligopoli. Pernah dengar gak pasar oligopoli? Nah, jadi pasar oligopoli adalah pasar yang terdiri dari beberapa perusahaan. Biasanya sih kurang dari sama dengan 10 perusahaan. Tahu nggak kalau pasar oligopoli tuh sifatnya tunggu-tungguan, alias antar perusahaannya tuh bakal menunggu satu sama lain untuk mengambil suatu keputusan. Kok gitu sih? Emangnya kenapa? Hal itu dikarenakan jika ada salah satu perusahaan yang menaikkan harga, maka perusahaan lainnya tidak akan ikutan untuk naikin harga. Ya jadinya pembeli lain lari deh ke perusahaan yang tidak menaikkan harganya tersebut. Dan pada akhirnya penjualan pada perusahaan yang menaikkan harganya pun turun drastis. Sebaliknya nih, kalau aja ada satu perusahaan yang nurunin harganya, pasti yang lain ikutan nurunin harga juga dan berujung pada kenaikan penjualan yang gak terlalu besar. Nah, inilah yang membuat oligopoli menghadapi kurva permintaan yang patah. Kok patah sih? Maksudnya apa? Kurva yang patah menyebabkan mereka terkena sindrom rigid price, alias harga-harganya tuh kaku. Jadi serba salah gitu loh perusahaan-perusahaan yang dalam oligopoli ini, naikin harga, konsumen lari. Tapi kalau nurunin harga,
ternyata nggak terlalu untung juga. Kalau dipikir-pikir, sebenarnya mereka-mereka ini ada gak sih di dunia nyata? Kedengarannya kayak gak realistis ya. Nah, setelah pembekalan tadi, kayaknya kita cocok nih kalau langsung masuk ke pembuktian. Gimana kalau kita langsung mulai aja 6 kasus yang menggambarkan pasar persaingan tidak sempurna di dunia nyata. Kasus yang pertama, kalian pernah gak sih belanja di supermarket atau belanja di pasar dan kalian tuh menemukan banyak banget pengiklanan? Banyak banget produk-produk yang sebenarnya tuh sama, kayak sama-sama sabun, sama-sama bubur, sama-sama kopi, tapi mereknya doang yang beda. Nah, itulah sebenarnya contoh dari produk-produk yang berasal dari perusahaan monopolistik. Ayo, tahu dari mana ya kira-kira itu perusahaan monopolistik? Pengiklanan ini itu bertujuan untuk mendiferensiasi produk yang sama dengan saingannya. Jadi nih, misal kalau kalian mau beli sabun tapi tuh banyak banget pilihan sabunnya. Ada sabun Gift, ada sabun Lifebuoy, ada sabun Dove, ada sabun Biore, dan merek sabun lainnya. Ya, kalau cuma dilihat sekilas itu sebenarnya sama aja. Nah, cuman mereka itu ternyata membedakan produknya dengan saingannya dari segi kualitas, dari segi kemasan, dan dari segi non harga lainnya. Jadi, kalau misalnya kalian pernah merasakan hal yang sama, kalian pernah melihat banyak-banyak iklan, banyak produk yang sama tetapi berbeda merek, itu tandanya kalian sudah menjadi salah satu konsumen dari pasar persaingan monopolistik. Kasus kedua, kalian pernah nggak kalian bilang mau beli minuman? Katanya sih mau beli Aqua, tapi yang dibawa pulang malah minerale. Atau kalian pernah nggak mau beli pasta gigi? Katanya sih mau beli odol, tapi yang dibawa pulang malah Pepsodent. Ya, gimana sih? Kasus yang tadi itu adalah salah satu dampak dari adanya leadership oligopoli di pasar oligopoli. Leadership oligopoli itu apa sih? Leadership oligopoli itu merupakan salah satu model di pasar oligopoli yang menyatakan bahwa terdapat satu atau beberapa perusahaan yang menjadi leader di dalam pasar oligopoli. Jadi tuh istilahnya ada ketua perusahaannya gitu loh, yang mana ketua perusahaan ini akan mengambil keputusan dan keputusan ini akan diikuti oleh perusahaan-perusahaan followernya atau perusahaan pengikutnya. Nah, kalau kalian pernah merasakan kasus kedua ini, tandanya kalian juga pernah nih menjadi konsumen di pasar persaingan tidak sempurna yang khususnya oligopoli. Kasus ketiga, kalian pernah gak sih ngerasa kayak harga-harga produk yang sebelumnya kayak si Pepsodent, Aqua, dan Le Minerale itu harganya gak pernah beda jauh? Nah, kalau kalian pernah ngerasa nih bingung-bingung dan membandingkan harga di antara produk-produk tadi, tandanya kalian itu sudah menjadi konsumen di pasar persaingan tidak sempurna oligopoli. Kok gitu sih? Emangnya kenapa? Harga-harga yang mirip ini itu disebut juga dengan rigid price atau harga yang kaku. Nah, oligopoli ini menghadapi rigid price dikarenakan oligopoli mengalami ketergantungan di dalam pengambilan keputusan seperti konsep yang telah dijelaskan sebelumnya. Jika kamu pernah membandingkan harga Aqua dan Le Minerale, maka secara tidak langsung kamu sedang belanja produk oligopoli. Kalian sadar gak sih kalau misalnya kalian pengen bayar listrik terus ngerasa harganya tuh kayak mahal banget. Nah, kalian pengen sih sebenarnya ganti provider, tapi ternyata kalian itu nggak bisa buat ganti provider. Kira-kira kenapa ya? Jadi, kasus kali ini mengenai PLN yang menjadi satu-satunya provider listrik di Indonesia.
ini merupakan kasus perusahaan monopoli yang mendapatkan hak paten dari pemerintah, di mana listrik ini merupakan barang publik yang harus dipenuhi oleh pemerintah, dan pemerintah memberikan hak paten atau kewenangan bagi PLN untuk menjadi satu-satunya provider listrik, sehingga tidak ada perusahaan lain yang bisa menggantikan PLN untuk menyediakan listrik bagi masyarakat. Kalau kasus kali ini, kalian pasti pernah ngerasain nih, harga tiket bioskop kalau kalian beli di hari weekday itu harganya lebih murah. Sedangkan kalau kalian belinya di hari weekend, kayak Sabtu dan Minggu, itu harganya bisa mahal banget. Nah, sebenarnya ini tuh salah satu strategi diskriminasi harga yang dilakuin sama pasar monopoli. Diskriminasi harga itu adalah strategi penetapan harga yang dilakukan oleh pasar monopoli dengan membedakan harga pada produk yang sama dengan konsumen yang berbeda. Dalam konteks kasus ini, itu merupakan diskriminasi harga derajat ketiga, yaitu perusahaan akan membagi dua kelompok konsumen menjadi konsumen yang elastis dan konsumen yang inelastis. Pada konsumen yang elastis, perusahaan akan menetapkan harga yang rendah untuk meningkatkan total revenue-nya. Sedangkan untuk kelompok konsumen yang inelastis, perusahaan akan menetapkan tingkat harga yang tinggi untuk meningkatkan revenue-nya. Jadi, kalau kalian ingin membeli tiket bioskop di hari kerja atau weekday, perusahaan akan menargetkan harga tiket bioskopnya itu untuk konsumen yang elastis. Nah, nggak mungkin dong kalian nggak pernah menghadapi hal ini. Untuk kasus yang kelima ini, kalian termasuk ke dalam salah satu konsumen monopoli. Kalau tadi diskriminasi harga derajat 3, nah kasus kali ini kita membahas diskriminasi harga derajat pertama yang dilakukan oleh monopoli dengan cara menetapkan harga sesuai dengan willingness to pay setiap konsumen. Jika konsumen memiliki willingness to pay yang tinggi terhadap produk, maka perusahaan monopoli itu akan menetapkan harga sebesar willingness to pay itu pula. Dan sebaliknya, jika konsumen atau pelanggan itu memiliki willingness to pay yang rendah, maka perusahaan akan menetapkan tingkat harga yang rendah pula. Fun fact, pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, price maker tidak selamanya untung. Loh, masa sih? Meskipun monopoli memiliki kekuatan untuk menentukan harga karena tidak ada pesaing yang signifikan, namun ternyata mereka tidak selamanya untung karena berbagai hal. Pasar monopoli itu tidak selamanya untung karena di awal untuk membangun pasar ini diperlukan fixed cost yang sangat besar. Misalnya untuk beli bangunan, gardu dan tiang listrik dalam PLN, dan lain sebagainya. Fixed cost yang besar ini membuat pasar monopoli dalam jangka pendek dapat mengalami kerugian. Yang kedua, adanya intervensi pemerintah. Apa sih intervensi pemerintah itu? Jadi, intervensi pemerintah adalah campur tangan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur, mengontrol, atau mempengaruhi perilaku dan kekuatan monopoli di dalam pasar. Jadi, gunanya intervensi pemerintah itu apa sih? Nah, intervensi pemerintah berguna untuk mendorong persaingan yang sehat, melindungi kepentingan konsumen, dan juga mencegah penyalahgunaan kekuatan pasar. Bentuk intervensi pemerintah dalam pasar monopoli itu gimana sih? Jadi, pemerintah itu bisa membatasi atau mengatur tingkat harga perusahaan monopoli untuk melindungi konsumen dari harga yang tidak wajar atau menghindari eksploitasi. Pasar persaingan tidak sempurna, tidak efisien dikarenakan menciptakan deadweight loss. DWL ini terjadi ketika ada bagian dari kesejahteraan ekonomi yang hilang begitu saja. Nah, maksudnya apa tuh? Jadi, DWL adalah bagian yang hilang tidak masuk ke surplus produsen, surplus konsumen, ataupun pemerintah. Wah, udah selesai aja nih. Jadi, itulah video penjelasan mengenai pasar persaingan tidak sempurna dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian mengenai apa itu pasar persaingan tidak sempurna, karakteristiknya, beserta bagian-bagiannya. Oke, sekian dari kami. Sampai jumpa.
Ayo, aku ajakin buat ketemu tim kita dulu nih. Ayo, aku ajakin buat ketemu tim kita dulu nih. Ayo, aku ajakin buat ketemu tim kita dulu nih. Ayo, aku ajakin buat ketemu. Halo, kenalin, nama aku Andre. Kalau aku, namanya Randy. Halo, kalau aku, namanya Hodi. Halo, kalau aku, namanya Sea. Halo, kalau aku, namanya Manda. Halo, kalau aku, namanya Reka.